Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-50, yaitu hari Kamis, tanggal 19 Februari 2025, yang terambil dari kitab Imamat pasal 9, 10, dan 11. Untuk pembacaan hari yang kemarin ini, saya memberikan satu tema untuk diri saya, kekudusan dalam aktivitas sehari-hari dan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi akhirnya 5 imam ini, Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, Harun dan keempat anaknya, teruji oleh Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, saya bisa melihat bagaimana seluruh orang Israel akhirnya mulai dapat mempersembahkan 4 dari 5 jenis persembahan yang Tuhan telah instruksikan. Nah, persembahan selalu terkait dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hanya akan nampak pada hidup yang berkorban atau yang mempersembahkan sesuatu secara terbaik. Ketika Musa berkata di pasal 9 ayat 6 bahwa kemuliaan Tuhan akan hadir saat mereka berkorban. Saya berpikir bahwa memberi diri dan segala yang saya punya secara konsisten akan membuat saya terus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tapi yang lebih penting daripada itu, kemuliaan Tuhan nampak sebenarnya dari pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Kemuliaan yang diberikan kepada saya karena saya berjalan dalam kemuliaan Kristus semata, bukan karena perbuatan saya sendiri. Jadi kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus yang telah membuat saya pulih dan dicerahkan. Sehingga hidup berdasarkan cara Tuhan akan membuat saya dapat meneruskan kemuliaan Allah itu dalam kehidupan saya. Dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang lelah, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang menderita, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan. Tokoh utama dalam pasal 9 berubah dari Musa menjadi Harun. Setelah Harun dipersiapkan, diperlengkapi, diurapi, dan diuji, kini saatnya Tuhan melihat bagaimana Harun bekerja. Puji Tuhan, saya melihat bahwa Harun melakukan segala sesuatu dengan detil dan dengan urutan yang benar. Mulai dari memberikan persembahan untuk pembasuhan dosa sendiri, kemudian dia tolong umat Israel, dan beberapa jenis persembahan mereka. Dan saya sebenarnya baru menyadari sekarang bahwa menjadi imam seperti Harun, 4 anaknya, orang-orang Lewi, juga termasuk Musa, adalah mereka harus menjadi orang-orang yang mahir dalam memotong daging. Apalagi saya bisa membayangkan bagaimana Harun melakukan pemotongan berbagai binatang tersebut bukan pakai baju chef, bukan pakai baju tukang potong daging, tetapi justru pakai jubah yang sangat rumit, sangat tebal, jubah yang sangat bagus, justru dipakai untuk bekerja di luar ruangan untuk potong berbagai jenis binatang yang darahnya bisa terciprat dan segala macamnya. Saya merasa wow dengan ketekunan dan kemahiran Harun yang secara profesional mengerjakan hal ini semua. Dan saya percaya bahwa pakaian Harun saat itu nggak kotor karena dia profesional mengerjakan hal ini semua. Jadi saya belajar bahwa ya yang memang ikut Tuhan sungguh-sungguh akan berjiwa profesional dalam kualitas pekerjaan mereka. Apapun jenis yang Tuhan percayakan bagi mereka. Karena dengan kesetiaan dan kualitas pekerjaan, Harun dapat menjadi alat Tuhan untuk membuat semua persembahan umat Israel dapat diberikan. Sehingga api dari surga menyambar, kemuliaan Allah dinyatakan, orang-orang Israel dapat bersuka cita dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya belajar bahwa setiap hari selalu ada alasan buat puji Tuhan. Mengingat kebaikan terbesar saja sudah bisa membuat saya puji Tuhan. Apalagi ketika saya meneruskan kemuliaan Allah melalui ketaatan. Itu akan jauh lebih luar biasa lagi sukacita yang saya dan kita juga semua bisa terima dari Tuhan kita. Tetapi sayangnya ada yang tidak memperhatikan tugas Tuhan, yang dampaknya fatal sekali, khususnya bagi yang diberikan tugas khusus oleh Tuhan. Buat saya sendiri, cerita ini kemungkinan akan sangat traumatik untuk Harun. Sampai-sampai pasal 10 menceritakan bahwa Harun sampai terdiam dan hampir tenggelam dalam duka cita. Nah, jadi 2 anak tertua Harun, Nadab dan Abihu, mereka juga imam yang sebenarnya sudah lihat bahwa api itu hanya datang dari Tuhan. Selain itu, Tuhan juga telah ceritakan semua job description mereka berlima. Nah, jadi seharusnya si Nadab dan Abihu bisa sadar kalau masuk ke dalam kemah suci itu tidak bisa dilakukan sembarangan, tidak bisa sesuai mau sendiri, tidak bisa sesuai waktu sendiri. Ada timingnya untuk itu semua dan hanya orang khusus yang bisa. Semua harus sesuai dengan timing Tuhan. Musa saja tidak akan masuk kalau Tuhan tidak suruh, apalagi salah satu dari mereka berlima. Nah, sampai detik ini saja kita tidak memang kita tidak diberikan
alasan utama kenapa Nadab dan Abihu meninggal. Nah, tetapi di sini saya belajar bahwa api dari Roh Kudus atau semangat rohani yang dibawa tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, justru akan menjadi bumerang yang akan membakar diri sendiri. Semangat rohani yang memaksa Tuhan mengikuti keinginan saya dan cara saya hanya akan membawa saya terjerat dalam jebakan si jahat. Apa yang benar, tetapi di waktu yang salah dan yang cara yang salah, akan menjadi api yang asing bagi Tuhan. Apalagi jika semangat rohani tersebut diganti dengan yang lebih asing lagi, yaitu kesenangan duniawi, yaitu passion duniawi. Tawaran dari si jahat, keinginan daging kita, akan makin menjerumuskan kita. Yang mana mesbah di dalam hati kita itu akan padam dan akan padam, bahkan mesbah kita bisa akan hancur. Saya benar-benar belajar bahwa sedikit kompromi sekalipun sebenarnya dan sedikit motivasi hati yang salah saja sudah cukup untuk mengubah api rohani itu menjadi api yang asing, yang telah membakar Nadab dan Abihu. Dan saya tidak mau memberikan api ini kepada Roh Kudus. Puji nama Tuhan telah mengingatkan saya dan juga kita tentang hal ini. Harun mencoba memahami semua hal ini, yang mana umat Israel harus meratap tentu, karena mereka harus tahu caranya melekatkan hati pada Tuhan. Nah, sisa 3 imam ini, Harun dan 2 anaknya yang terakhir, Eleazar dan Itamar, mereka sebenarnya bisa mengerti apa maksud Allah, kenapa mereka harus bunuh 2 saudaranya ini. Nah, jadi Tuhan tidak mau mereka bertiga larut dalam kesedihan. Tuhan mau mereka segera move on karena tugas mereka masih banyak di depan mata untuk membawa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Waktu yang berharga itu harus dimanfaatkan karena saat ini Israel sedang transisi dari hati yang sedang gelap saat waktu itu mempersembahkan anak lembu emas. Sekarang mereka lagi transisi menuju hati yang mau taat. Kalau momentum itu tidak digunakan, malah tenggelam dalam kesedihan mereka, dalam trauma mereka, itu akan mempengaruhi satu Israel. Jadi mereka harus segera bangkit. Jadi saya belajar di sini terus menerjang badai, terus menerjang duka cita sambil memegang tangan Roh Kudus. Itu bisa dilakukan meskipun memang sakit, tetapi akan mendatangkan kemuliaan atas hidup mereka. Dan ya saya juga berharap hadir di hidup saya juga. Nah, jadi 3 imam yang tersisa ini, mereka harus menjadi contoh hidup. Mereka harus menjadi teladan hidup. Mereka harus menjadi pengajar. Jadi hidup mereka adalah display atau tontonan tentang cara hidup yang kudus. Tuhan tidak lelah ingatkan mereka tentang pentingnya cara mereka memakan sisa korban persembahan. Nah, jadi memang di sini 2 anak yang berikutnya, yaitu Eleazar dan Itamar, melakukan kesalahan, walaupun tidak sefatal Nadab dan Abihu. Namun setelah lalu ada ruang untuk belajar, dan Harun melihat bahwa 2 anaknya yang tersisa ini masih bisa belajar. Jadi Harun mengambil inisiatif untuk membereskan kesalahan kedua anaknya. Puji nama Tuhan, karena saya secara pribadi diingatkan tentang bagaimana saya dan juga keluarga jasmani saya, keluarga rohani saya, atau gereja lokal saya dapat menjadi imamat yang rajani yang dapat saling menajamkan satu dengan yang lainnya, saling menjaga satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menjadi pribadi yang terus dekat dengan Tuhan. Nadab dan Abihu kemudian kemungkinan telah terhilang dan memiliki agenda tersendiri, sehingga ingin mendahului waktu dan cara kerja Tuhan. Tetapi berbeda dengan Eleazar dan Itamar dan juga Harun. Mereka bertiga dapat kompak berjalan bersama-sama untuk Tuhan. Susah dan senang ditanggung mereka bersama. Inilah yang Tuhan inginkan juga kepada saya dan juga setiap kita. Saat saya baca pasal 11, saya bisa melihat detail dari apa yang Tuhan berikan atau Tuhan perlihatkan sebagai makanan halal, makanan haram, dan bagaimana bersikap saat menemukan bangkai binatang. Nah, sejak awal Tuhan memberikan standar hidup yang begitu mulia kepada anak-anaknya, yaitu bahwa seluruh aspek hidup pengikutnya itu adalah ibadah, bahkan dari cara makan dan juga cara minum. Nah, jadi saya membayangkan bahwa di zaman dulu belum ada bioteknologi, belum ada ilmu gizi, makanan, dan lain-lain. Sehingga harus Tuhan sendiri yang turun tangan memberikan arahan dari surga tentang makanan apa yang baik buat mereka, makanan apa yang tidak baik untuk mereka. Bahkan dari zaman dulu, makanan itu dipersembahkan kepada ilah-ilah, sehingga binatang pun memiliki unsur religius. Nah, jadi terhubung dengan makanan tertentu bisa jadi adalah cara si jahat untuk membuat hati seseorang kompromi kepada Allah lain. Sehingga Tuhan harus membuat batasan.
Yang mereka boleh makan hanyalah 3 jenis binatang dari binatang ternak berkaki 4. Dan juga belalang, beberapa jenis belalang. Nah, sebenarnya salah satu makanan yang masih dimakan adalah belalang oleh Yohanes Pembaptis, walaupun ini adalah kasus khusus. Jadi, Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi umatnya. Saya bersyukur karena Roh Kudus mengajarkan dari pasal 11 ini bahwa setiap tindakan hidup adalah tindakan rohani. Setiap tindakan hidup adalah tindakan rohani. Selain itu, pembatasan berbagai jenis makanan adalah untuk melatih umat Israel untuk tidak berkompromi, melatih mereka untuk mencukupkan diri. Sehingga jujur, ketika saya membaca pasal 11 ini, saya lebih fokus pada apa yang boleh, bukan apa yang gak boleh. Nah, jadi kebebasan yang sejati dan kekudusan yang sejati bukan terletak pada menjauhi hal apa yang tidak boleh, tetapi keleluasaan untuk mengejar hati Tuhan dan melakukan hal-hal yang Tuhan bilang boleh. Ketika Bapakku yang di sorga hanya memberikan 3 jenis makanan, ya ikut. Maka saya akan mencintai apa yang Bapak saya cintai. Saya tidak perlu melirik apa yang ditawarkan dunia, tetapi saya dapat mengikuti prinsip kekudusan hidup yang Allah Bapa saya ajarkan. Saya perlu melatih diri, melatih hati. Tidak ada cara lain untuk membuat dunia melihat bahwa saya adalah pengikut Kristus selain dengan saya menyayangi Kristus. Selain dengan saya suka melakukan kehendak Kristus, selain saya berjalan dalam kasih yang berkorban layaknya sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Selain itu, yang terakhir adalah tentang bagaimana umat Israel bertindak terhadap bangkai-bangkai binatang. Menarik, karena mereka di padang gurun dan karena mereka berternak, mereka akan bertemu dengan segala jenis binatang darat, darat dan juga udara, bukan binatang laut ya. Nah, jadi saya menyadari bahwa Tuhan ingin mengajarkan tentang pentingnya berhati-hati terhadap dunia di sekitar. Terlalu banyak hal ditawarkan oleh dunia dan si jahat yang lalu lalang, yang seolah-olah baik atau yang dalam tanda kutip normal, yang ketika saya tidak peka akan apa yang dikatakan firman, saya akan ikuti dengan bodohnya atau dengan lugunya. Oleh sebab itu, bangsa Israel yang saat itu adalah mantan budak, tidak tahu menahu soal dunia di sekitar mereka. Sehingga cara membedakan yang baik dan yang jahat, atau yang bijaksana dan yang bodoh, hanya bisa muncul dari suara Tuhan, dari Alkitab, dari tuntunan Roh Kudus. Berjalan sendirian di dunia ini, tanpa melibatkan Tuhan, adalah kesombongan tertinggi yang manusia dapat lakukan. Yang seharusnya saya tidak lakukan. Melekatkan diri pada firman Tuhan adalah kunci hidup. 50 hari telah berlalu sejak 1 Januari kemarin. Saya benar-benar bersyukur karena menjangkarkan diri pada firman Tuhan. Meskipun langkah kaki yang saya langkahkan belum langkah besar. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan begitu indah, begitu powerful, begitu meaningful, begitu insightful, begitu eye-opening. Begitu provokatif juga untuk menantang saya untuk menjadi saksi yang berani. Dan sekaligus begitu meneduhkan. Kedamaian bisa bertambah, kedewasaan bisa bertambah, ketenangan bisa bertambah, hikmat bisa bertambah. Saat kita setiap hari membenamkan diri dalam firman Tuhan dan berjalan tanpa melepas tangan kita dari Allah Roh Kudus. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan hari yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati.